Hai, Mak, suka-suka aku aja bah. Apa rupanya salah aku samamu? Cak jelaskan lu. Macam betul aja kau. Yuhu. Itu ada kamera guys. Coba jelaskan dulu. Perkenalkan dulu dirimu. Hai guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Hasibuan dengan NIM 0301183288. Jadi video ini merupakan video tentang strategi pembelajaran pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI dengan dosen pengampu Ibunda Dr. Hajja Niliwati MPD. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan kami banyak ilmu. Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini, yaitu tentang makna, pentingnya dan upaya memiliki sikap tasamuh atau toleransi, musawah atau persamaan derajat, tawasud atau moderat, dan ukhuwah yakni persaudaraan. Check this out. Halo anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak yakni Bapak Muhammad Zakir Hasibuan. Biasa dipanggil dengan Pak Zakir ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang makna, pentingnya dan upaya memiliki sikap tasamuh atau toleransi, musawah atau persamaan derajat, tawasud atau moderat, dan ukhuwah yakni persaudaraan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Tunggu nak bentar, tunggu Poltak ya. Memang kalau murid Poltak yang satu ini memang rajin kali. Sungguh kita akui kerajinannya. Bahkan sebelum pun Bapak menjelaskan materi, si Poltak sudah bertanya. Memang luar biasa Poltak ini. Tapi tunggu dulu nak ya. Ini kita jelaskan dulu tentang materi, baru nanti jikalau Poltak memang ingin bertanya, Bapak persilahkan. Baik, Pak. Begitu dong baru anak Bapak. Baiklah, Bapak akan menjelaskan mengenai sikap toleransi atau tasamuh. Jadi sikap toleransi ini adalah berusaha untuk tetap bertahan hidup, tinggal atau berinteraksi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai ataupun disenangi. Dalam sikap toleransi ini, kita harus menghargai perbedaan yang tidak merusak pada akidah atau keyakinan kita dalam beragama Islam. Karena dalam bidang akidah tidak ada yang dinamakan dengan toleransi. Kalau akidah umat Islam meyakini Allah, maka tak boleh meyakini selain Allah ada Tuhan selain Allah. Tak boleh. Maka orang yang meyakini adanya Tuhan selain Allah, maka sesungguhnya dia telah keluar dari agama Islam. Karena satu-satunya Tuhan dalam agama Islam yakni Allah. La ilaha illallah. Maka marilah kita sama-sama memegang kuat, menggenggam kuat akidah umat Islam ini. Jangan kita campur adukan akidah umat Islam dengan akidah misalnya seperti akidah Salafi atau Wahabi, atau akidah misalnya orang-orang yang meyakini filsafat, atau bahkan orang-orang yang berkeyakinan di luar daripada agama Islam. Maka kita harus berpegang teguh dengan akidah umat Islam. Jadi apa sih dalil yang berkaitan dengan toleransi ini?
Jadi dalil yang berkaitan dengan toleransi ada pada Quran surah Al-Kafirun ayat terakhir, yakni lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka jangan bertoleransi dalam hal akidah, pegang erat. Jadi pembahasan yang kedua adalah musawah. Jadi musawah ini adalah persamaan seluruh hak dan kewajiban manusia tanpa ada pemisah dan perbedaan. Apa yang dapat membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, yakni adalah ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia menurut Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka senantiasalah meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, akan Bapak lanjutkan. Selanjutnya adalah ukhuwah. Jadi ukhuwah itu adalah persaudaraan. Sesama umat muslim, mereka bersaudara. Meskipun satu di belahan bumi utara, satu berada di belahan bumi selatan, mereka tetap bersaudara. Karena apa? Karena mereka satu akidah, karena mereka satu agama, yakni agama Islam. Jika memang demikian, Pak, saya ingin bertanya tentang ukhuwah ini, Pak. Apakah ada dalil yang berkaitan atau dalil yang menyebutkan tentang ukhuwah ini, Pak? Pertanyaan bagus, Poltak. Jadi ada dalil yang berkaitan dengan ukhuwah ini. Di antaranya Quran surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka baguskanlah hubungan kalian dengan saudara-saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah agar kalian disayangi oleh Allah. Mantap, Pak, jawabannya. Saya kagum dengan penjelasan Bapak yang cukup ringkas, cukup detail dalam menjelaskan. Tapi saya masih ada pertanyaan lain, Pak, yang berkenaan dengan ukhuwah ini. Apakah ada bermacam-macam ukhuwah itu, Pak, atau ukhuwah itu hanya satu jenis? Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih, Pak. Pertanyaan bagus, Poltak. Jika kita berbicara tentang ukhuwah, maka ada beberapa macam ukhuwah ini. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan di antara sesama umat muslim. Maka jika kita bersaudara sesama umat muslim, marilah kita sama-sama menyayangi sesama saudara kita. Karena man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Dan yang kedua adalah ukhuwah insaniyah, yakni persaudaraan sesama manusia. Meskipun kita tidak suatu agama, akan tetapi tidak salah jika kita menyayangi orang-orang yang bukan muslim. Justru bagus jika kita menyayangi mereka. Berkasih sayanglah kita tidak terhadap sesama umat muslim, yakni
kita berkasih sayang terhadap seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, baik itu binatang, tumbuhan, orang-orang non-muslim, apalagi orang-orang muslim lainnya. Maka marilah kita sama-sama saling menyayangi. Dan yang ketiga adalah ukhuwah wataniyah, yakni persaudaraan sesama tanah air atau setanah air, sebangsa. Jika kita sebangsa, misalnya negara Kesatuan Republik Indonesia, mari jualah kita saling menyayangi, saling menghargai perbedaan, dan saling tolong menolong dalam bangsa ini. Bahkan jika datang penjajah menyerang negeri kita, maka marilah kita memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita ini. Karena cinta terhadap bangsa merupakan salah satu bagian daripada iman. Baiklah, berhubung waktu kita sudah habis, maka sampai sinilah pelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat kita amalkan pada kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Video strategi pembelajaran mata kuliah pengembangan kurikulum telah selesai kita laksanakan. Apabila ada kata-kata atau perbuatan saya yang salah, mohon dimaafkan, atau yang kurang berkenan pada tempatnya mohon dimaafkan. Karena saya juga seorang manusia yang tak luput dari sifat salah dan lupa. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan, atau al-khata' wa nisyan sifatani lil insan. Dua sifat yang lumrah bagi manusia adalah salah dan lupa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.